Shalom, kiranya Bapak Ibu dan Saudaraku semua ada dalam lindungan dan kasih Tuhan di hari jumpa kita hari ini 9 November 2022. Bacaan Samas kita hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 29. Dan kita ambil tema Bapa dan Anak adalah satu. Mari kita minta hikmat Tuhan sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyapamu untuk mohon pimpinan Tuhan untuk kami bersama mau merenungkan firman-Mu. Tuntun dan pimpin kami, buka hati dan pikiran kami untuk Tuhan beri hikmat untuk kami bisa memahami kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil firman Tuhan yang kita baca ini diberi judul perikop kesaksian Yesus tentang dirinya. Bapak Ibu bisa membaca secara lengkap perikop ini, namun saya akan bacakan buat kita dari ayatnya 19 hingga ayat 23. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia." Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, bacaan perikop kita hari ini merupakan bagian perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus dan sekaligus sebagai kesaksian Tuhan Yesus tentang dirinya. Saat ia ada di bait Allah dalam menghadapi orang-orang Yahudi yang kala itu sangat membenci Yesus dan hendak menganiayanya karena diceritakan di perikop sebelumnya, ia telah menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda pada hari Sabat dan mereka hendak membunuh Tuhan Yesus. Terlebih saat ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Konteks kisah penyembuhan orang sakit di kolam Bethesda ini dapat kita baca dalam ayat pertama hingga 18 dan berlanjut ke bacaan kita hari ini. Sahabat Samas, mungkin kita bisa memaklumi bahwa pengajaran Tuhan Yesus pada waktu itu sangat sulit untuk dicerna. Sepertinya Tuhan Yesus dengan sengaja tidak langsung memperkenalkan diri sebagai Mesias. Dia berinkarnasi sebagai manusia umumnya tanpa membawa embel-embel kealahannya. Memperkenalkan diri sebagai anak Allah yang menjadi manusia biasa pasti membuat banyak orang Yahudi pada waktu itu menjadi marah. Mungkin harapan mereka, Mesias mestinya datang dengan segala macam kemegahannya. Seorang Mesias kan maha segalanya. Jadi kehadirannya juga harus dengan segala kehebatannya, bukan seperti Yesus yang dipandang mereka seorang manusia biasa, anak seorang tukang kayu yang lalu mengaku sebagai Mesias dan anak Allah. Sungguh orang Yahudi yang tegar tengkuk. Bapak, Ibu, Saudara, kita pasti mengenal sebuah peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ungkapan peribahasa seperti ini ditujukan kepada seorang anak yang memiliki sifat atau perilaku seorang anak yang mirip seperti bapaknya. Keadaan inilah yang hendak dinyatakan oleh Yesus di dalam pengajarannya dalam Injil bacaan kita tadi. Ketika orang-orang membenci dan mencurigai pengajarannya oleh karena menurut mereka apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum Taurat seperti menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Mereka menganggap bahwa Yesus menentang hukum Allah dan telah melakukan pelanggaran agama yang serius dengan melanggar perintah tentang menguduskan hari Sabat. Karena itu Yesus mengatakan bahwa tidaklah mungkin ia yang adalah seorang anak akan bertindak sesuai keinginannya sendiri jika tanpa perintah dari Bapanya. Tidaklah mungkin sikap Yesus dan kerinduan Yesus bertentangan dengan Bapanya.
Yesus menjelaskan kepada orang Yahudi yang membenci dan berusaha untuk membunuhnya itu bahwa apa yang ia lakukan semata-mata sama dengan yang dilakukan Allah Bapa. Yesus menjelaskan dalam ayat yang ke-19 tadi bahwa sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Di ayat yang 19. Apa yang dikerjakan oleh Yesus adalah hal yang sama dengan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Tuhan Yesus menegaskan adanya kesatuan dirinya dengan Allah Bapa. Ia menyebut diri sebagai anak dari Bapa, yaitu Allah sendiri. Antara ia dan Bapa terdapat kesatuan sifat dan tindakan, yaitu apa yang Bapa kerjakan itu juga yang anak ia kerjakan. Hal yang sama seharusnya juga terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Apa yang kita kerjakan seharusnya sama dengan apa yang dikerjakan Yesus. Tidak seorang pun layak disebut Kristiani, pengikut Kristus, jika mereka tidak serupa dengan Kristus. Ranting memiliki sifat yang sama dengan batang dan akar, menghisap cairan yang sama dan menghasilkan buah yang sama. Akan sangat aneh jika orang-orang Kristen tidak memiliki sifat dan semangat yang sama dengan Kristus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak bertindak terpisah, apalagi menyimpang dari Allah Bapa. Kesatuan dalam tindakan ini diikat oleh kasih. Karena Allah Bapa mengasihi anak, maka anak akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, yaitu tindakan penyelamatan di ayat yang ke-21 dan penghakiman di ayat 22. Dalam hal ini kesatuan Bapa dan anak ini adalah kesatuan dalam hal kuasa dan wewenang. Oleh karena kesatuan ini, maka menghormati anak sama dengan menghormati Bapa. Dan hal ini merupakan kesatuan sikap hormat kita manusia atas Bapa dan anaknya melawan anak sama dengan melawan Bapa. Oleh sebab itu, di ayat yang ke-23 disebutkan, orang yang melawan anak atau tidak penurut terhadap anak, yaitu Yesus Kristus, tidak akan luput dari penghukuman kekal. Sebaliknya, orang yang percaya kepada pemberitaan anak memperoleh pengampunan Bapa dan mendapatkan keselamatan yang kekal di ayat 24. Keluarga damai jemaat Samas dan kasih Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang hidup di dalam kasih sambil terus bertumbuh semakin menyerupai Yesus. Kiranya kita selalu mengasihi seperti Bapa mengasihi, mengampuni seperti Dia mengampuni, peduli seperti Dia mempedulikan, sebagai penurut-penurut Allah yang patuh dan hormat akan firman dan ajarannya dan menjalani hidup yang menyenangkannya. Bapak Ibu, tidak ada orang tua yang mengajarkan keburukan pada anaknya. Semua orang tua tentu mengajarkan kebaikan kepada anaknya, agar mereka dapat hidup menjadi berkat bagi orang lain, berguna bagi banyak orang di sekitarnya dan dapat diandalkan. Demikian Allah kepada manusia. Kerinduan Allah menjadikan manusia sebagai anak-anaknya adalah agar kita percaya pada pengajarannya dan melakukan teladannya di tengah banyak orang yang membenci dan tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan anak Allah. Percaya yang kita miliki harus dibarengi dengan tindakan yang nyata dalam melakukan apa yang sudah diteladankan olehnya, sehingga ketika orang yang tidak percaya itu melihat kita, maka mereka dapat melihat kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang membuat kami semakin beriman bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan anak Allah. Terima kasih Engkau telah menjadi jalan kami kepada Bapa. Tolong kami di hari-hari kami untuk kami semakin hari menjadi semakin serupa dengan-Mu dan serupa dengan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.